Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sahabat bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Di kesempatan kali ini saya mau update untuk proses pengerjaan bahan bonsai sancang. Terbiasa kalau saya budidaya semuanya dari kecil-kecil ya, ada yang sejari, ada yang sepuntung rokok. Tapi kali ini saya mencoba untuk batang yang agak sedikit besar pas pertama kali saya budidaya cangkok. Awal penanaman dari polybag kemudian pemindahan ke lahan ground. Nah ini dia, saya sudah update untuk teman-teman. Terus proses tahap kedua saya cek akar, pengurangan beberapa akar yang tidak terpakai juga sudah saya update, ini dia. Nah, untuk berapa lama saya lakukan penanaman di lahan ground, ini sekitar 1 tahun yang lalu. Nanti untuk keseluruhan pas penanaman sampai saat ini, teman-teman bisa simak videonya, saya nanti lampirkan linknya di bawah deskripsi. Dan kesempatan kali ini saya mau melakukan pengerjaan tahap lanjutan. Kita cek bahannya seperti apa dan nanti apa yang akan saya lakukan untuk bahan ini. Tidak usah panjang lebar, kita langsung menuju ke bahannya ya. Seperti yang saya bicarakan di depan tadi ya, terbiasa saya kalau budidaya cangkok memang semuanya dari kecil-kecil, tapi di sini saya mencoba untuk batang yang agak sedikit besar. Nah, untuk bahan ini beberapa bulan yang lalu saya sempat lakukan untuk proses pengurangan beberapa akar yang tidak saya pakai. Akan saya cek dulu nanti seperti apa sebelum saya lakukan eksekusi untuk pengerjaan di atas ya. Ini hasil daripada saya berproses beberapa bulan yang lalu ya, melakukan pengurangan beberapa akar. Dan saat ini memang sengaja ini akan saya biarkan dulu keseluruhan akar tanpa ada saya ganggu satupun. Toh walaupun nanti ke depan paling hanya saya sisakan beberapa akar yang ke depan dipakai. Kenapa ini tidak saya kurangi keseluruhan akar? Karena di sini nanti saya pengen eksekusi, dalam arti memotong untuk batang utama, dinolkan ya. Nampak di sini ada tumbuh ini cabang baru ya, yang saya mau pakai yang ini. Dan nanti seperti apa setelah saya nolkan, tunggu perkembangan berikutnya. Nah, di sini saya mau memanfaatkan juga untuk batang yang agak lumayan besar ini, nanti akan saya budidaya stek, akan saya setel sekalian panjang pendeknya pemotongan untuk saya lakukan budidaya stek. Sayang ya agak lumayan besar batangnya, walaupun ini sedikit kurang begitu sehat, jamurnya banyak, nanti akan saya sikat dulu sebelum penanaman. Oke, seperti apa bahan ini saya akan lakukan untuk proses kembali ke awal lagi ya tentunya. Untuk konsep bahan ini sebelum saya lakukan eksekusi memang sudah saya pikirkan panjang lebar ya. Nanti untuk perkembangannya seperti apa, terus menutupnya bagaimana, terus gerak dasarnya seperti apa. Untuk sementara saat ini kalau kita perhatikan ya,
Untuk bahan ini kalau kita reposisi goyang ke kiri sedikit juga akan menyeimbangkan daripada pondasi di bawah. Dan nah, seandainya saya potong di sini untuk gerak dasar batang utama keterusan sini sudah dapat ya gerak dasarnya. Dan nanti seandainya ada mata tunas di sini mungkin juga akan saya pakai. Tapi untuk sementara waktu saya biarkan begini dulu. Saya lihat nanti perkembangan bahan bonsai sancang ini seperti apa. Kita mengikuti untuk dimana kita berproses awal, kemudian tumbuh mata tunas baru, kita bisa konsep ulang tentunya mengikuti daripada bahan dasar ini. Dan tidak luput nanti seandainya ada mata tunas baru kita mau pakai, kita tetap harus menyeimbangkan kondisi kaki di bawah dan pengurangan mana saja yang ke depan nanti kita mau buang dan kita sisakan yang mau kita pakai. Di sini tadi memang sengaja setelah saya potong, saya sirih bersihkan pakai karter, kemudian saya siram sikat pakai air. Tidak menunggu kering saya kasih salpkambium. Kalau di sini basah kita kasih salpkambium tentunya jadi encer ya. Jadi saya bertujuan untuk biar encer, biar bisa masuk ke sela pori-pori. Nanti kalau sudah benar-benar kering baru kita lakukan pemberian salpkambium ulang. Dan kalau sudah benar-benar kering lagi, alangkah bagusnya kalau teman-teman punya ditutup pakai aluminium foil ya, akan lebih maksimal. Ini sementara begini dulu, paling nanti akan saya lakukan penimbunan ulang sekian dan saya kasih pecahan genteng di atasnya biar dimana nanti pas kita lakukan penyiraman media tanam ini tidak naik ke bekas pres atau potong pada batang utama ke atas. Dan untuk langkah terakhir tadi di atas nampak ya, untuk sengaja saya lakukan cabang-cabang anak cabang saya lakukan pengikatan biar lurus ke atas, biar asupan nutrisi naik turunnya akan lebih mudah. Nah, oke teman-teman, ini tadi saya melakukan untuk pengenolan atau pemotongan batang utama pada bahan bonsai sancang hasil dari budidaya cangkok agak sedikit besar ya. Ini yang saya proses tanam di polybag, kemudian saya tanam di lahan ground sini. Usia awal tanamnya sampai saat ini 1 tahun. Nantikan terus untuk update perkembangan bahan bonsai sancang ini, dan tidak luput nanti kalau ada teman yang main lebih senior ke sini tentunya akan saya pertimbangkan, akan saya tunjukkan nanti konsep bahan ini seperti apa sambil menunggu dimana bahan ini berkembangnya. Dari saya di channel Bonsai Gembong, apa yang saya sampaikan sedikit ini tadi mudah-mudahan hanya sedikit memberi inspirasi, motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan saya belum bisa menanggapi satu persatu. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.